Ini jantungnya peradaban orang Timor, sumber airnya orang Timor. Jangan Bapak datang baru 1 bulan kasih rusak, nanti Bapak berhadapan dengan Ansilema. NTT yang sudah miskin air, kekurangan air, jangan lagi dirusak dengan taman wisata alam yang pasti akan terjadi pembongkaran. Jadi tolong kita jangan kucing-kucingan. Saya akan terus perhatikan soal cagar alam Mutis ini. Saya bicara kepentingan rakyat semua, Pak. Tapi kalau omongnya, mohon maaf, ngelantur. Masa Dedi diam, Kang Dedi diam? Ya harus bicara. Kalau Kang Dedi tidak bicara, tadi saya yang interupsi, Pak. Jangan pakai alasan seolah-olah mau mensejahterakan orang Timor dengan membuka pariwisata di sana. Kalau mau mensejahterakan, mari diskusi dengan saya lebih tahu bagaimana mensejahterakan. Saya tantang KLHK, jangan pakai alasan-alasan yang mulia untuk mensejahterakan masyarakat, tapi di balik itu sebenarnya adalah nafsu untuk menguasai, dan sebenarnya korporasi-korporasi yang mau bergerak di sektor, mungkin ada pertambangan di sana, dan juga pariwisata, yang sebenarnya sudah siap untuk mencaplok hak-hak masyarakat adat ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Soal konservasi, Pak Dirjen Wiratno, kami memahami bahwa konservasi ini kerja besar, maka butuh anggaran besar, tetapi dengan persentase 60-40 yang Bapak sebutkan tadi, maka kita juga perlu realistis. Tetapi anggaran 20 miliar untuk mengatasi kebakaran terutama di lahan-lahan konservasi untuk 11 daerah strategis itu tentu sangat kecil, Pak Dirjen. Pak Sekjen, apakah ini mungkin untuk coba didalami lagi atau ditelusuri lagi sehingga kemudian ada keberpihakan yang lebih kuat ya terhadap konservasi ini? Masih terkait konservasi, saya melihat memang mungkin kita perlu membuka data empiris menyangkut 5 atau 10 tahun terakhir. Ya, kebakaran-kebakaran di lahan konservasi ini terjadi berapa kali, disebabkan oleh apa? Karena diagnosa akar permasalahan ini sangat penting untuk bisa menghadirkan solusi yang tepat. Ya, tadi saya sebutkan 5 tahun terakhir, saya ambil contoh Taman Nasional Komodo terjadi 4 kali. Bahkan Pak Dirjen bilang yang paling akhir 2 November itu 85 hektar. Nah, kalau kita masih pakai pola manual, tidak disertai dengan alat pelindung diri atau APD, bahkan hanya menggunakan pohon lontar atau gebang, tentu ini kan berbahaya juga buat ya zaman Belanda, ini berbahaya juga. Karena itu menurut saya mungkin ini perlu keberpihakan yang lebih kuat, edukasi kepada masyarakat juga penting, dan juga investigasi menyangkut akar persoalan itu tolong dipublikasikan secara luas, Pak. Karena dengan mempublikasikan itu, masyarakat juga teredukasi secara tidak langsung, dan kemudian kita juga bisa mendapatkan akar solusi yang tepat. Yang kedua, mitigasi. Mitigasi ini juga menjadi hal yang penting. Yang kedua masih terkait dengan konservasi, saya mau laporkan kepada Pak Dirjen. 2 jam lalu pada saat rapat di sini saya tanya kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen, soal cagar alam Mutis, rencana penurunan status ke TWA itu gimana? Pak Dirjen jawab, belum diapa-apain. Pak Dirjen, saya mau lapor 1 bulan lalu, Kepala Balai KSDA NTT itu datang lobi ke saya. Pak Ansi, dukunglah penurunan status cagar alam menjadi taman wisata alam. Saya bilang sama beliau, Pak Arif baru 1 bulan di NTT kan, tolong Bapak urus yang lain. Jangan utak-atik ini. Karena saya sangat paham soal cagar alam Mutis ini. Ini jantungnya peradaban orang Timor, sumber airnya orang Timor. Jangan Bapak datang baru 1 bulan kasih rusak, nanti Bapak berhadapan dengan Ansilema. Saya omong itu, Pak. Tegas saya di sini, Pak. Ya, dan
NTT yang sudah miskin air, kekurangan air, jangan lagi dirusak dengan taman wisata alam yang pasti akan terjadi pembongkaran. Pasti Ampupu akan disikat habis. Debit air sekarang aja sudah semakin berkurang. Dan masyarakat adat sudah datang bahkan sampai ke fraksi PDI Perjuangan bertemu dengan saya, Pak. Jadi tolong kita jangan kucing-kucingan. Saya akan terus perhatikan soal cagar alam Mutis ini. Tolong diatensi, Pak Sekjen. Yang berikut, dengan adanya judicial review, keputusan judicial review dan Mahkamah Konstitusi, penurunan status itu harus kembali melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena itu jangan sepihak. Soal cagar alam Mutis ini saya akan plototin terus, Pak. Saya sudah punya catatan banyak, saya siap berdebat. Saya sudah tanya kepada para ahli-ahli di sana. Berdasarkan kajian teknokratis mereka nggak bisa. Aspek kebencanaan, kalau ini disikat lagi, beberapa das di sana, ini akan berdampak pada bencana. Jadi tolong Pak, tolong ingat Pak Dirjen, tolong ingatkan Pak Arief, jangan lagi dia pergi sosialisasi di sana, mulai pendekatan ke gereja dan seterusnya. Ya, jangan mendistorsi informasi soal ini. Saya harus bicara keras. Dan posisi saya bersama masyarakat adat, bersama tetap menjaga cagar alam Mutis. Yang berikut ke Dirjen PKTL Pak Ruanda, saya mohon bantuan Pak. Kemarin NTT itu ada bencana Seroja 5 April 2021, dampaknya 3 desa di Oesena, di Amarasi itu ambles, Pak. Patahan, retak, sudah tidak bisa ditinggalin lagi, Pak. Dan kemudian Bupati Kupang dan masyarakatnya sudah datang ke fraksi PDI Perjuangan juga bertemu dengan saya. Mereka sudah bersurat ke Menteri, diantar langsung ke sana, saya sertakan staf saya untuk mendampingi mereka. Mereka minta sekitar 10-12 hektar di hutan produksi terbatas, Pak. Kalau boleh mereka direlokasi untuk pemukiman. Tolong, Pak. Ini mereka nih korban sekarang sudah musim hujan. Ya, saya omong ini dasarnya jelas, Pak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan dan mitigasi bencana yang mengamanatkan kepada negara harus hadir ketika ada korban bencana, mereka harus ditolong. Dan ini yang mereka minta, bukan lahan usaha, tetapi pemukiman. Dan mungkin sedikit lahan pertanian untuk skala rumah tangga mereka. Ada 3 dusun, Pak. Suratnya sudah diantarkan langsung. Kalau boleh dipercepat, Pak. Itu aja. Saya bicara kepentingan rakyat semua, Pak. Mohon maaf, Pak. Kang Deddy tadi interupsi. Karena diagnosa penyebab banjir yang Bapak sampaikan, itu salah, Pak. Kalau diagnosanya salah, Pak, solusinya pasti salah, dan itu akan terjadi malpraktek ekologi, Pak. Dan itu merendahkan penalaran kami. Dan saat itu saya harus interupsi. Mohon maaf, Ibu Alin, mohon maaf, Pak Iksan. Saya juga ingin cepat-cepat. Catatan saya juga banyak di sini, Bos. Tapi, saya tidak mau kehilangan momentum pada saat itu. Maka, kalau rapat ini mau cepat, tolong jangan muter-muter. Jelaskan bahwa banjir itu man-made disaster. Bukan putar-putar. Deforestasi karena ketamakan dan keserakahan manusia. Jelas itu. Kalau omong seperti itu, kami akan diam. Tapi kalau omongnya, mohon maaf, ngelantur. Masa Deddy diam, Kang Deddy diam? Ya harus bicara. Kalau Kang Deddy tidak bicara, tadi saya yang interupsi, Pak. Mohon maaf, saya harus omong apa adanya, Pak. Terima kasih. Baik, ngomong apa adanya, jangan ngomong ada apanya. Terima kasih, silakan. Pak Dirjen, saya betul-betul berusaha mencermati jawaban Pak Dirjen. Jangan sampai alasan keindahan alam cagar alam Mutis, ada orang yang datang ke situ melihat indahnya, eksotismenya cagar alam Mutis, kemudian menjadi pembenaran untuk menurunkan status, Pak. Karena terus terang, Pak, saya asli orang Timor, nenek saya dari Timor, saya tahu persis sudah ada upaya penggiringan opini dan penggerakan supaya banyak orang semakin ke sana untuk dikondisikan
ini akan diturunkan statusnya menjadi taman wisata alam. Manusia modern ini, mohon maaf, buta tuli terhadap rintihan sakitnya alam, sakitnya hutan, sakitnya gunung, sakitnya air, dan sakitnya pohon. Dan cagar alam Mutis ini, hari-hari ini debit airnya semakin berkurang. Dan ini jantungnya peradaban orang Timor. Jangan pakai alasan seolah-olah mau mensejahterakan orang Timor dengan membuka pariwisata di sana. Kalau mau mensejahterakan, mari diskusi dengan saya lebih tahu bagaimana mensejahterakan. Saya tantang KLHK, kita kerjasama di sana buat pemberdayaan tanpa perlu merubah status. Dengan Kementerian Pertanian saya sudah bekerja sama untuk memberi bantuan ke sana dan masyarakat oke saja tanpa merubah status. Ya, di sekitar Fatum Nasi itu sudah ada bantuan konkret di sana. Jadi mohon maaf, jangan pakai alasan-alasan yang mulia untuk mensejahterakan masyarakat, tapi di balik itu sebenarnya adalah nafsu untuk menguasai, dan sebenarnya korporasi-korporasi yang mau bergerak di sektor, mungkin ada pertambangan di sana, dan juga pariwisata, yang sebenarnya sudah siap untuk mencaplok hak-hak masyarakat adat ini. Mohon maaf Pak Dirjen, saya menghormati Bapak, tetapi hal-hal seperti ini saya harus katakan apa adanya, dan tolong sekali lagi, bilang sama Pak Arief itu, kerja yang lain aja, yang ini jangan. Terima kasih.